Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miski. Alamat Kokop Bangkalan. Sekolah SMK Al-Baisuni. Hobi bermain bola. Meskipun saya sendiri hobinya bermain bola, tetapi saya akan mencoba di sini untuk mengenal lebih jauh tentang TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kami dari kelompok 2 akan sedikit banyak menjelaskan tutorial tentang Cisco menggunakan paket Razer, yang mana dalam hal ini saya bukan hanya sendiri, melainkan saya bertiga dengan rekan-rekan saya. Dan perkenalkan, nama rekan-rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Solihin. Saya berasal dari Pontianak dan alamat saya Kajua Bumanoan, sekolah SMK Al-Baisuni, Kokop Bangkalan. Hobi saya melukis dan mengotak-atik barang elektro. Dan perkenalkan, nama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Alamat tempat tinggal saya Desa Manoan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Saya sekolah di SMK Al-Baisuni. Hobi saya bermain bola. Sebelum Anda sekalian mencoba tutorial dari kami, dan sebelum kami memulai cara membuat jaringan Cisco paket Razer, kami dari SMK Al-Baisuni mengucapkan SMK bisa. Sekian, terima kasih. Oke, langsung saja kami akan memulai pembuatan tutorial menggunakan Cisco paket Razer, dan ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, langkah pertama, kita masuk ke menu icon kita, aplikasinya Cisco paket Razer, klik 2 kali. Oke, tunggu pemrosesannya. Oke, sudah terbuka. Oke, kita langsung menuju ke komputer. Device. Oke, pertama kita ambil komputer. Di sini kita bebas untuk mengambil komputernya sesuai yang kita inginkan. Namun kami di sini menggunakan 3 komputer saja biar tidak terlalu lama, dan 3 buah laptop yang kami gunakan. Oke. Terus kemudian kita ambil ambil servernya. Kita ambil server, kita masuk, kita ambil servernya, lalu kemudian kita mengambil modem. Kita ngambil modemnya, terus kemudian sesudah kita mengambil modemnya, kita ambil switch. Kita mengambil switch ataupun hub. Oke, kita di sini tinggal mengaturnya dulu. Lalu kita ambil akses pointnya. Kita ambil akses pointnya.
di wireless device. Lalu kita susun terlebih dahulu Biar posisi lebih- dari laptop atau PC kita. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan kabel UTP atau kabel strap dari PC ke switch hub. Ya, kita menggunakan kabel strap. Di sini sama prosesnya seperti yang pertama. Kita hubungkan ke switch. Kita ambil kabelnya, lalu kita hubungkan. Prosesnya sama seperti yang pertama. Terus kita ambil lagi kabel streknya dan hubungkan ke switch. Terus kemudian kita dari switch ke server sama menggunakan kabel strek. Terus kemudian dari switch ke access point. Namun di sini hanya satu yang beda dari tidak menggunakan kabel strek, melainkan kabel otomatis dari modem ke switch. Nah, setelah kita sudah men-setting kabel dari komputer dari server ke switch, terus kemudian access point, modem dan klien, kita hubungkan hub ke klien, ke laptop 1, 2 dan 3. Oke, di sini kita tinggal mengatur IP address-nya. Yang mana IP address-nya kita Kita di sini masuk ke DHCP. Kita masuk DHCP. Oke, tinggal kita tulis di sini 192.168.1.1. Oke, di sini 8.8.8.8. Oke. Kita di sini tinggal menulis yang sama. Kita atur sama seperti yang di atas, start IP address-nya. Namun yang paling belakang kita isi 21. Terus kita yang di bawah subnet masnya 255 255 255 0. Kita save terlebih dahulu. Kita pergi ke face internet device, kita atur IP address-nya sama seperti yang di depan, 192.168.1.21. Terus kemudian klik yang bawah. Nah, kita isi dengan sendirinya. Lalu cancel. Nah, terus kita atur IP address klien 1. Kita atur ke klien 1. Kita pergi ke desktop. Terus kemudian DHCP
static, terus kemudian dia cancel. Ini terisi dengan sendirinya. Kenapa ini terisi dengan sendirinya? Karena kami di sini memakai DHCP, tidak memakai static. Seandainya memakai static, maka IP address, subnet mask, dan default gateway, terus kemudian DNS server itu tidak akan terisi dengan sendiri, melainkan kita harus mengisi satu-satu. Tapi di sini kami memakai DHCP, maka akan terisi dengan sendirinya kolom-kolom yang berada di sini. Terus kita cancel, sama proses kita ke client 2, sama prosesnya desktop. Terus kemudian IP configuration itu kita sama, langsung terisi dengan sendirinya. Terus kita client 3, pergi ke desktop, terus kemudian IP configuration, terus cancel DHCP, terus cancel sama. Terus kemudian kita hubungkan dari client laptop 1, 2, dan 3 ke switch. Caranya ya, kita klik ikon laptopnya, lalu kita geser touchpadnya ini ke bawah. Kemudian kita matikan dulu laptopnya, lalu kita ganti slot LAN cardnya, kita ganti, lalu kita hidupkan kembali laptopnya, kemudian ke desktop, lalu IP configuration, start DHCP. Ketika berhasil, maka IP address-nya akan keluar tersendiri, lalu cancel. Sama seperti langkah yang kedua, geser ke bawah sedikit, lalu kita matikan laptopnya, lalu kita ganti LAN cardnya, kemudian kita hidupkan kembali, lalu ke desktop dan buka IP configuration, static DHCP, kemudian cancel kembali apabila sudah keluar IP address-nya. Nah, terus kita atur ke client 3, yaitu laptop yang nomor 3, sama prosesnya seperti yang pertama dan yang kedua. Kita matikan laptopnya terlebih dahulu, terus kemudian ganti LAN card-nya, terus lalu hidupkan kembali, terus kemudian pergi ke desktop dan IP configuration, statics, dan DHCP. Nah, kenapa di sini ada 6.192.168.1.6? Karena kita menggunakan 3 komputer dan 3 laptop, maka secara tidak langsung IP address-nya ini akan berubah 6. Misalkan di sini di client 1, maka 192.168.1.1 bukan 1.6. Tapi di sini karena memang klien yang nomor 3, maka IP address-nya secara otomatis terisi dengan sendiri angka 6. Ketika langsung kita cancel, terus kita setting ya, kita atur dulu posisi dari klien-klien tersebut sesuai dengan keinginan kita. Setelah diatur posisi-posisinya dengan sesuai keinginan kita, lalu kita coba mengirim pesan dari klien 1 maupun klien 2 atau klien 3 ke server. Ketika berhasil, maka akan keluar bacaan successful. Terus kemudian kita coba dari laptop 2. Dari laptop 2 mengirim pesan ke server.
Nah, sama sepertinya ini successful. Oke, kita mencoba dari klien 1 ke klien 1. Nah, ini sudah tertulis successful. Oke, selanjutnya kita mencoba kirim pesan dari komputer 1 ke server, komputer 2 ke komputer ke server. Oke. Nah, ternyata successful. Terus kemudian kalau kita ingin menambah klien ataupun ataupun laptop ataupun komputer, kita pergi ke add device lagi. Terus kemudian kita tinggal memilih, kita tinggal menambahkan dan klik laptop ataupun klik komputer. Kami di sini mencoba untuk menambah satu buah komputer, satu buah laptop. Klik, kita coba pasang dan atur IP address-nya. Klik 2 kali, terus kemudian geser ke bawah. Sama seperti yang di depan tadi, yang pertama tadi, kita matikan laptopnya terlebih dahulu dan kita ganti LAN card-nya. Terus ganti, terus kemudian kita hidupkan kembali, lalu kemudian kita pergi ke desktop dan IP configuration statics, lalu kemudian DHCP. Nah, kita akan langsung ada 192.168.1.7. Nah, kita cancel terlebih dahulu. Nah, coba kita kirim pesan apakah bisa dari laptop yang nomor 4 ini ke server. Kita coba terlebih dahulu. Iya. Ternyata. Ya, ini successful. Berarti kita settingannya tadi benar. Terus selanjutnya terserah Anda sekalian mau menambahkan komputer berapapun di sini semaunya, 6 ataupun 10, 8 pun tidak apa-apa, 12 pun juga tidak apa-apa. Terserah kemauan Anda semuanya. Namun di sini kami memakai hanya 6 dan kami di sini tadi mencoba untuk menambah satu laptop. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga tutorial kami ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan apabila ada kata-kata ataupun salah ucapan dari kami tidak sopan bagi Anda semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami bertiga, Solehin, Rizal dan juga Miski. Kami di sini hanya manusia dan insan biasa. Kami juga sama-sama belajar dan semoga tutorial dari kami bermanfaat bagi Anda semua. Dan apabila cara penyetingan ataupun pembuatan tutorial jaringan menggunakan Cisco paket dasar ini sedikit kurang maksimal ataupun kurang memuaskan bagi Anda sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. SMK bisa. Ayo foto pertama dia dengan langit.